Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan di pembelajaran hari ini dari tema 5 subtema 2. Kalau kemarin kita dari PP 3 dan 4, hari ini kita ke PP 5 dan PP 6. Nah, kalian buka di halaman 82, itu ada 6 gambar ekosistem. Ya, ada 6 gambar ekosistem. Ada ekosistem hutan hujan tropis yang lengkapnya itu, lalu ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, ekosistem taiga. Nah, kita akan belajar itu, ya. Kalian lihat di situ ada macam-macam ekosistem, itu sudah dibagikan ada 3. Sebenarnya masih banyak, tapi kita pelajari 3 saja dulu. Mulai dari ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Ekosistem darat itu nanti kita akan belajar ada 6, ya, ada 6. Yang pertama kita belajar dulu hutan hujan tropis. Hutan ini selalu basah sepanjang tahun dan hanya ada di daerah sekitar Khatulistiwa. Khatulistiwa itu apa? Khatulistiwa itu garis, ya, garis yang membagi bumi menjadi 2. Garis lintang yang membagi bumi menjadi 2 itu garis maya, jadi nggak kelihatan, garisnya nggak ada, hanya perkiraan saja. Nah, negara-negara yang di sekitar garis khatulistiwa itu kebanyakan mempunyai hutan hujan tropis ini, termasuk negara Indonesia, ya, yang banyak juga di Brasil, ya, di negara Brasil. Nah, itu hujan-hujan tropis. Ya, hutan hujan tropis. Hutannya selalu ada sepanjang tahun, tidak pernah kering dan selalu basah. Nah, hewan-hewan yang ada di sekitar situ, di hutan hujan tropis itu sekarang banyak yang dilindungi karena memang bermacam-macam. Kalau di Indonesia ada orangutan dan sebagainya itu, anoa, nah itu, ya. Kemudian kita belajar padang rumput. Pengertiannya ada di situ, ya. Padang rumput yaitu dataran tanpa pohon. Ini kecuali yang berada di dekat sungai atau danau yang biasanya ditumbuhi rumput yang pendek. Ya, itu rumputnya kan pendek-pendek. Nah, itu padang rumput. Oke. Yang pertama tadi hutan hujan tropis, yang kedua padang rumput. Slide 1 ini kita belajar dari situ dulu. Selanjutnya yang ketiga yaitu sabana. Hampir sama dengan padang rumput. Sabana itu memang padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan disekelilingi oleh beberapa jenis pohon. Kalau padang rumput tadi hampir tidak ada pohon besar, tapi kalau sabana itu masih ada beberapa pohon. Ya, masih ada beberapa pohon yang ada di sabana itu. Ya, itu sabana. Biasanya yaitu gambar yang tengah itu ada kijang itu yang hadir di situ, juga ada hewan-hewan yang lain. Yang keempat yaitu gurun. Wah, gurun pasir. Yaitu suatu daerah yang sangat sedikit menerima curah hujan. Itu kurang dari 200 mm per tahun. Memang daerah kering. Ya, daerah kering. Tapi kadang ada oase atau sumber air yang di tengah padang gurun itu. Sehingga hewan-hewan khas yang ada di padang gurun itu adalah hewan yang mampu untuk tidak minum lama. Nah, itu onta itu, ya. Karena dia kalau sudah minum memang banyak sekali untuk menampung air yang diminum itu. Nah, sehingga hewan khas yang ada di padang gurun adalah onta, itu yang ada di gambar itu, ya. Kemudian kita lihat yang kelima yaitu taiga. Taiga itu kamu lihat di halaman 83 yang terakhir itu. Ya, taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus dan sejenisnya. Jadi hanya pohonnya itu sejenis. Ya, hewan yang ada di daerah itu biasanya nih rusa besar atau beruang hitam, rubah, serigala dan sebagainya. Jadi jadi tumbuhan yang ada di situ itu
sejenis. Ya. Kemudian tundra. Tundra yaitu bioma di tempat di mana pertumbuhan pohon terhambat oleh suhu dan lingkungan sekitar. Nah, daerah ini sering juga disebut daerah tanpa pohon. Nah, biasanya di daerah kutub. Ya, tundra itu biasanya ada di daerah kutub ini. Hampir tanpa pohon. Karena memang kenapa? Karena pohon untuk tumbuh di situ sulit. Itu tundra. Nah, sekarang kita belajar ke macam-macam ekosistem air. Kalau yang pertama tadi ekosistem darat, sekarang kita belajar bermacam-macam ekosistem air. Nah, yang pertama ekosistem air tawar ini yang ada di sekitarmu. Di sekitarmu itu ekosistem air tawar karena kita tinggal di Kediri ini jauh dari pantai, ya. Ekosistem air tawar bisa kamu lihat itu. Yaitu ekosistem air yang memiliki kadar garam yang rendah sekali. Ada danau, sungai, dan rawa. Ya, itu ada ikan-ikannya itu. Nah, itu di daerah ekosistem air tawar. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem air laut. Yaitu ekosistem air yang terdapat di perairan laut di mana kadar garamnya tinggi. Jadi rasa asinnya itu tinggi. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, pantai pasir, dan ekosistem pasang surut. Nah, di situ bisa kamu lihat, ya, yang mana ekosistem air laut. Oke. Kita lanjut yang ketiga, yaitu ekosistem terumbu karang. Yaitu ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang. Binatang karang, ya, itu yang membentuk struktur kalsium karbonat semacam batu kapur. Nah, itu kan seperti batu tuh. Dia sepertinya diam. Ya, tapi itu adalah sekelompok binatang karang. Ya. Dan yang terakhir kita belajar ekosistem buatan. Ada bendungan, itu kalian sudah tahu semuanya. Ada sawah tak ada hujan, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman produksi jati dan pinus itu yang memang dibuat. Jadi memang dipakai manusia, dibuat manusia, ditanami di situ. Kemudian ekosistem ruang angkasa. Ya, itu pelajaran kita hari ini tentang ekosistem. Mari kita lanjut ke halaman 84 dan 85, yaitu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Di halaman 84 kalian bisa lihat rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Ya, itu sudah kita pelajari dari PP1 dan PP2 kemarin. Lalu kita lanjut ke simbiosis. Ya, ke simbiosis hubungan antar makhluk hidup. Ya, hubungan antar makhluk hidup yang berbeda, yang sangat berkaitan erat. Ada yang saling menguntungkan, ada yang menguntungkan salah satu, ada yang untung hanya satu, yang lain juga tidak rasa apa-apa. Dan macam-macam simbiosis itu ada 6. Ada 6, mulai simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme, netralisme. Nah, itu kita akan belajar itu, ya. Tapi hari ini kita akan belajar 3 saja, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ya. Baik, mari kita pelajari satu persatu dari macam-macam simbiosis. Ingat tadi kita hanya belajar 3 macam simbiosis dari 6 macam simbiosis. Tadi kan sudah Pak sebutkan, ada 6 macam: mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme, netralisme, dan kompetisi. Kita akan hanya mempelajari 3 macam simbiosis, ya. Yang pertama simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, dua-duanya untung. Itu ada contoh. Tanaman dengan hewan penyerbuk. Nah, di contoh itu ada, ya, serangga, kupu-kupu ngengat. Nah, itu dia membutuhkan madunya. Ya, membutuhkan madunya sehingga bisa mendapatkan makanan. Ya.
Kemudian tumbuhannya membutuhkan sentuhan dari serangga-serangga ini sehingga bisa terjadi perkawinan di dalamnya, ya, antara benang sari dengan putiknya. Hal yang di tengah itu ada burung di atas punggungnya kerbau, ya. Mutualisme kenapa? Kerbau juga membutuhkan ada hewan yang membantu dia untuk mengurangi kutu-kutu yang ada di tubuhnya. Nah, hewan itu seperti itu. Dia membutuhkan kutu-kutu itu untuk dimakan. Maka dia hinggap di kerbau. Makanya kerbaunya kan diam aja di situ. Ya, seperti kijang itu juga sama. Ya. Jadi semuanya saling membutuhkan dari tiga itu. Nah, sekarang yang komensalisme yaitu hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, tapi yang di lain pihak tidak dirugikan maupun diuntungkan. Orang yang untungi, tapi dia tidak ada ruginya. Yang pertama ikan anemon itu, ya, dia membutuhkan perlindungan, di situ. Tapi tanaman-tanaman yang ada di situ juga ndak ngefek, dia ndak apa jenenge, dia ada ikan-ikan itu dia juga ndak masalah, ndak ada juga ndak masalah. Nah, ikan-ikan itu dia sedang bersembunyi di situ dari predator pemangsa dia. Predatornya tidak berani mendekat ke situ. Kenapa? Karena tumbuhan ini beracun. Tapi bagi anemon di situ tidak. Nah, kemudian yang berikutnya ada anggrek. Ada anggrek. Anggrek dia membutuhkan tempat untuk menginjakkan kakinya, tangannya di pohon. Karena apa? Dia tidak mampu untuk berdiri sendiri. Nah, anggreknya ada di pohon. Pohonnya juga tidak ngefek banget bagi dia. Kenapa? Ada anggrek maupun tidak ada anggrek, dia tetap hidup biasa. Tumbuhan paku sabelahnya juga sama seperti itu. Tumbuhan paku itu hidup di pohon hanya untuk mendapatkan sinar matahari. Gitu. Dia hidup di situ, tapi dia juga tidak ikut mengambil makanan dari pohon karena dia bisa berfotosintesis sendiri. Ya, kemudian itu ikan-ikan yang ada di bawah ikan pari itu. Ya, itu juga gitu. Ikan parinya tenang-tenang saja, mau ada ikan di situ apa ada dia biasa-biasa aja. Sehingga yang untung adalah ikan-ikan kecil yang berlindung di bawahnya itu. Yang untung hanya salah satu. Tapi ikan parinya yo ndak untung, yo ndak rugi. Ya, itu yang simbiosis komensalisme. Kemudian yang ketiga kita belajar simbiosis parasitisme. Simbiosis yang terjadi antar dua makhluk hidup yang berbeda, akan tetapi hubungan tersebut merugikan salah satu pihak dan pihak satunya diuntungkan. Nah, contohnya pertama cacing pita dengan manusia. Itu cacing pita yang paling pinggir itu, pipih cacingnya. Ya, hidup di dalam manusia. Kemudian cacing tambang dengan manusia itu sama. Itu yang untung siapa? Yang untung cacingnya. Kemudian manusianya, ya jelas dia manusianya sakit. Ya. Kemudian nyamuk dengan manusia. Nah, itu nyamuk. Nyamuk itu menghisap darahnya manusia. Yang untung siapa? Nyamuknya. Manusianya rugi. Ya wis darah diambil, kemudian kulitnya sih mentol pisan. Ya. Kemudian kutu lah itu, kutunya ngumpul di sisir itu. Ya, kutu dengan manusia sama, kutunya juga mengambil dari kepala, mengambil darah dari kepala kita. Ya, makanya sering-seringlah untuk mencuci rambut, nah, sehingga tidak sampai ada kutunya. Kemudian benalu dengan tumbuhan inangnya. Kalau kamu lihat di contoh yang bawah itu pohon, itu ada yang mentol sedikit itu benalu. Kenapa benalu itu kok merugikan? Karena dia mengambil makanan dari pohonnya itu.
dia punya daun yang hijau, tapi tidak bisa berfotosintesis, tidak bisa masak makanan sendiri. Nah, dia mengambil makanan dari pohon itu. Sama yang sampingnya itu, tali putri itu yang kuning-kuning itu kan seperti tali itu, ya, itu sama. Dia mengambil makanan dari inangnya, maksudnya inangnya itu tumbuhan yang ditempeli, mengambil dari situ. Tali putri itu cowopet berkembang biak itu. Ya, yang rugi apa? Ya tumbuhan inangnya, karena apa? Makanannya diambil. Nah, yang terakhir yaitu alang-alang dengan tanaman produksinya, yaitu alang-alang yang sampingnya itu itu berebut makanan dengan tanaman produksi situ. Jelas tanaman produksinya kalau banyak alang-alang seperti itu dia kalah. Ya, itu yang simbiosis parasitisme. Kemudian kita akan belajar tentang pamflet, ya, tentang pamflet lembaran kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berkaitan satu yang lain serta tidak memiliki cover ataupun dijilid. Sekarang pamflet ini jarang karena memang sekarang media elektronik kan begitu cepat berkembang, sehingga dengan cara-cara seperti ini di selebaran itu dibagi-bagi kemana-mana itu sudah berkurang banyak. Ya, sejak media elektronik itu semakin berkembang ini sudah berkurang banyak. Orang lebih senang menyebarkan ini lewat media elektronik, ya, online, internet, itu lebih mudah karena apa? Yang dijangkau lebih luas. Ya, itu tentang pamflet itu ya ada Azahra Sel. Nah, dulu sebar itu supaya banyak orang mengenal. Tapi sekarang enggak. Pasang aja status di story-nya itu beres. Banyak orang mengenal. Pasang di Facebook atau Instagram. Orang menjadi, oh ada Azahra Sel menyediakan ini. Nah, kemudian itu ada 3 alasan pesan makanan di selera rasa. Pasang di status FB, IG, beres. Orang yang tidak mengenal setelah membaca itu menjadi mengenal. Oh, alamatnya di sini. Itu. Itu yang pemilu serentak tahun 2019. Kalau dulu disebarkan seperti ini. Tapi sekarang sudah enggak. Karena apa? Masyarakat sudah semakin mengenal dunia internet itu sehingga langsung aja lewat situ. Sehingga yang mengenal akan lebih banyak. Itu pelajaran kita tentang pamflet. Nah, ini yang sangat menarik, ya, halaman 88 alam dan tarian. Di situ ada tari dari suku Mentawai, itu namanya tari Turuk Langgai. Tari Turuk Langgai dari suku Mentawai. Nah, tari ini gerakannya banyak diangkat dari lingkungan sekitar yang menirukan gerakan-gerakan hewan. Ya, biasanya dilakukan pada malam hari. Karena masyarakat Mentawai percaya bahwa komunikasi antara roh gaib dengan para sikere itu para penarinya, akan berjalan lebih lancar di waktu tersebut. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, tarian ini sekarang lebih banyak dipakai sebagai hiburan. Ya, dulu kalau ada yang sakit, pengobatan terakhirnya yang penutup pengobatan itu pakai tari Turuk Langgai ini. Ya, sekarang enggak, sekarang lebih banyak ke, oh mari kita saksikan penampilan tari Turuk Langgai. Nah, gitu, sebagai tontonan, sebagai hiburan. Lalu properti yang apa digunakan? Itu ada manik-manik, ya, aksesoris pengikat yang ada di kepala itu, tangan, kaki. Kemudian di daunan, itu yang dipakai untuk menari, diselipkan di punggung bagian belakang sebagai ekor. Kenapa? Gerakannya menirukan gerakan hewan. Ya, lalu bulu unggas yang diletakkan di kepala itu. Ya, itu untuk tari Turuk Langgai. Sekarang mari kita saksikan yang singkat saja, tari Turuk Langgai yang singkat saja kita saksikan.
Oke, selamat menyaksikan ya. Ora sebagai dua turi, gawai ngecak, dasar kayak naik orang cuma ada orang kayak Berikutnya kalian bisa membaca di halaman 94 merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, ya. Jadi bekerja keras bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu sesama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Itu adalah semangat gotong royong. Itu adalah penggalan dari pidato Presiden Soekarno yang disampaikan saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Di tanggal 1 Juni tersebut juga dipaparkan oleh Presiden Soekarno waktu itu dasar-dasar Pancasila. Jadi sehingga 1 Juni itu sampai hari ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Ya. Nah, dalam gotong royong ini itu adalah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Saling bantu membantu tanpa mengharapkan imbalan. Membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Sing penting rukun. Nah, itu ya semangat gotong royong itu. Nah, di slide ini itu ada di halaman 97, itu tugas kalian untuk pertemuan hari ini. Ada 5 pertanyaan, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Apakah ada kegiatan gotong royong yang sering kamu lakukan? Entah di rumah, entah di sekolah, dulu ketika masuk itu, gitu. Kemudian bagaimana dengan kegiatan gotong royong di sekolah dan sekitar rumah tinggalmu? Sebutkan. Kamu bergotong royong itu enak pora, gitu lah. Di sekolah saya kegiatan gotong royongnya adalah membersihkan kelas bersama misalnya. Kalau di sekitar rumah tinggal, di rumah biasa toh. Kemudian di perkampungan kalian tinggal, mungkin ada gotong royong apa gitu kalian ikut membantu. Saya membantu mengangkatkan air minum. Nah, gitu. Kemudian keempat, bagaimana cara meningkatkan semangat gotong royong. Terus, kegiatan bikin kelas merupakan contoh penerapan semangat gotong royong. Jelaskan alasannya apa. Gitu ya. Baik anak-anak, selesai sudah tugas hari ini dari tema 5, subtema 2 PB yang ke-5 dan 6. Silakan mengerjakan tugas kalian, jangan lupa difoto, nanti dikolase dengan yang lain. Oke, selamat belajar, terima kasih, Tuhan memberkati.